Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nani Jelita Simajuntak. Saya adalah guru seni budaya di SMA Negeri 1 Muru'u, Nias Barat. Dan saya juga adalah peserta PPG kategori 1 di LPTK Universitas Negeri Medan. Sekarang saya akan menayangkan refleksi pengalaman lapangan saya dengan menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil dan dampak. Mari kita lihat. Situasi. Adapun yang menjadi latar belakang dari praktik pembelajaran ini adalah yang pertama, ketika guru menjelaskan cara berkarya seni rupa 2 dimensi dengan teknik stilasi, siswa memiliki kendala dalam memahami langkah-langkah pembuatan karya seni rupa 2 dimensi teknik stilasi dikarenakan materi tersebut berupa proses ataupun langkah-langkah. Yang kedua, siswa kesulitan menciptakan karya 2 dimensi teknik stilasi. Dari kedua latar belakang di atas, dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran materi membuat karya seni rupa 2 dimensi dengan teknik stilasi masih bersifat abstrak. Guru juga mengalami kendala dalam mentransfer pengetahuan tentang langkah-langkah tersebut kepada siswa. Selain dari sisi guru, siswa juga kesulitan menerima informasi dari guru karena bersifat abstrak dikarenakan materi yang disampaikan guru berupa prosedur atau langkah-langkah. Praktik pembelajaran dengan PJBL ini menurut saya penting dibagikan karena saya kira banyak rekan guru mengalami permasalahan yang sama dengan yang saya alami, sehingga praktik ini selain dapat memotivasi saya sendiri juga bisa menjadi referensi acuan atau inspirasi guru lain. Praktik pengalaman lapangan ini sebagai bahan refleksi dan evaluasi secara khusus bagi penulis juga kepada guru-guru seni rupa lainnya. Selain itu, praktik pengalaman lapangan ini juga bisa memberi warna baru atau referensi tambahan dalam mengajarkan cara membuat karya seni rupa 2 dimensi memodifikasi hewan dengan teknik stilasi. Peran dan tanggung jawab penulis dalam praktik pengalaman lapangan adalah mempersiapkan RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, dan materi evaluasi. Penulis juga bertanggung jawab penuh dalam hal menjalankan dan menerapkan sintak RPP di dalam kelas sesuai dengan jumlah pertemuan dengan siswa. Selain itu, penulis juga bertanggung jawab dalam hal membuat video pembelajaran yang menjelaskan tentang konsep, unsur, prinsip, dan teknik berkarya seni rupa 2 dimensi. Tantangan yang dihadapi yang pertama, guru belum mempunyai kesempatan untuk melakukan eksplorasi objek hewan langsung ke alam nyata seperti Taman Marga Satwa. Yang kedua, masalah sarana dan prasarana yang belum memadai seperti pengadaan multimedia yaitu kamera, loudspeaker, dan lain-lain dalam merekam kegiatan PPL sepenuhnya dipersiapkan oleh guru. Yang ketiga, gangguan jaringan internet di awal yang terputus yang menyebabkan pengulangan di awal atau salam pembuka. Kemudian yang keempat, kesiapan dan ketertiban siswa dalam memberikan pertanyaan, melakukan identifikasi dan analisa karena belum semua sampai tingkat HOTS. Aksi nyata, langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut. Yang pertama, untuk menyelesaikan masalah sarana dan prasarana yang belum memadai seperti pengadaan multimedia yaitu kamera, speaker, guru meminjam dari rekan peralatan yang dibutuhkan. Yang kedua, untuk gangguan jaringan internet di awal pada saat salam pembuka, guru melakukan pengulangan salam dan melanjutkan pembelajaran. Yang ketiga, untuk kesiapan dan keaktifan siswa dalam memberikan pertanyaan, melakukan identifikasi, serta analisis karya yang belum sampai ke tingkat HOTS, guru memberikan stimulasi dengan memodelkan cara bertanya tingkat tinggi sehingga sedikit demi sedikit dan satu-satu siswa bisa mengajukan pertanyaan HOTS. Kemudian yang keempat,
strategi yang dilakukan guru dalam menerapkan pembelajaran PJBL, yaitu dengan membentuk kelompok. Faktor-faktor keberhasilan dari strategi yang dilakukan adalah yaitu persiapan yang maksimal, ketersediaan RPP, bahan ajar, media, LKPD, bahan evaluasi, serta sarana dan prasarana lainnya, dukungan kepala sekolah, motivasi rekan sejawat, saran dan masukan dosen dan guru pamong, kerjasama dan antusiasme para siswa. Faktor ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan adalah gangguan teknik, misalnya peralatan yang rusak, listrik padam, dan jaringan internet terganggu. Pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut adalah pembelajaran seni rupa dengan PJBL dan metode Discover Learning, efektif untuk diterapkan dalam kelas agar proses belajar mengajar lebih menarik dan melatih siswa untuk berpikir kreatif, kritis, dan analitis. Kemudian persiapan yang baik oleh guru mulai dari RTP, bahan ajar, media, LKPD, bahan evaluasi, refleksi, membuat kelas menjadi menarik, kreatif, dan mendorong siswa untuk aktif berpartisipasi dalam kelas. Saran dan kritik dari dosen pembimbing, guru pamong, kepala sekolah, dan rekan sejawat memberikan banyak kontribusi terhadap berhasilnya pelaksanaan praktik pengalaman lapangan ini. Sumber daya pendukungnya yaitu para siswa dan masyarakat yang religius, lingkungan sekolah yang asri, ruang kelas yang sudah permanen, jaringan listrik sudah ada, sanitasi sekolah yang baik. Refleksi hasil dan dampak perubahan nyata setelah aksi. Yang pertama, situasi kelas menjadi lebih kondusif dan terkendali. Yang kedua, cara mengajar guru semakin kreatif dan interaktif. Yang ketiga, proses pembelajaran semakin efektif. Yang keempat, siswa semakin aktif dan bertanggung jawab. Kemudian yang kelima, semangat kebersamaan siswa terlatih. Yang keenam, para siswa berani presentasi dan menyatakan pendapat. Yang ketujuh, kemauan belajar seni rupa semakin meningkat. Kemudian yang kedelapan, siswa termotivasi menghasilkan karya atau gambar stilasi. Yang kesembilan, siswa disimpulkan pembelajaran dengan PJBL dengan membentuk kelompok-kelompok produktif dan efektif, dibantu dengan bahan ajar dan media pembelajaran yang bervariatif berbasis tipek, serta menunjukkan contoh karya stilasi sangat efektif untuk diterapkan dalam proses belajar mengajar yang telah diterapkan dalam kelas. Yang ke-10, respon yang sangat positif didapatkan dari siswa, kepala sekolah, dan rekan sejawat terkait penerapan strategi pembelajaran berbasis PJBL ini dan sangat mendukung penerapannya pada topik pembelajaran lain maupun mata pelajaran lainnya.